Wanita yang sedang merokok ini memiliki kekuatan super. Dia juga seorang gadis salon. Xiao Li dapat melihat pikiran seseorang saat sedang mencuci rambut pelanggan. Di bawah air yang mengalir, dia tahu apa yang dipikirkan pelanggan itu. Dia melihat pelanggan pertama ini baru saja berkencan dan memberikan bunga kepada teman kencannya. Mereka saling bergandengan tangan. Ini adalah rahasia seorang pria. Pelanggan wanita kedua adalah seorang pasien depresi. Tiap hari dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi setiap dia melihat ke bawah, wanita ini kembali mengurungkan niatnya. Pikiran pelanggan ketiga ini yang paling sering Xiao Li lihat. Setiap hari yang dipikirkan pria ini adalah wanita. Mungkin karena dia seorang pria single. Bahkan sedang mencuci rambut pun dia memikirkan hal kotor. Editannya terlalu aneh. Walaupun Xiao Li memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia tidak pernah beritahu kepada siapapun. Hari ini salon kedatangan seseorang, Xiao Wang. Xiao Wang dengan terampil berbaring di hadapan Xiao Li. Seperti biasa Xiao Li pun mencuci rambut Xiao Wang. Di bawah air yang mengalir, Xiao Li menyadari, Xiao Wang berbeda dengan orang lain. Xiao Wang mengingat masa kecilnya. Dan lebih anehnya ada Xiao Li di dalam pikiran itu. Ternyata dulu Xiao Wang adalah teman sekolahnya. Xiao Wang selalu menyimpan sendiri dan tidak berani mengatakan. Terkadang Xiao Wang diam-diam menaruh permen di mejanya. Xiao Li bahkan tidak tahu akan hal itu. Tapi sekarang Xiao Li telah melihatnya. Setelah Xiao Li mengetahuinya, Xiao Li sangat senang. Tapi dia juga sangat tegang. Karena dia tidak pernah tahu ternyata ada orang yang mencintainya. Xiao Li tidak tahu bagaimana cara mendekati Xiao Wang. Di saat Xiao Wang akan pergi, dengan inisiatif, Xiao Li menyapanya. Mereka pun mulai akrab. Suatu kali mereka mengobrol. Xiao Li pun akhirnya mengetahui. Xiao Wang adalah seorang psikolog. Kebetulan itu adalah profesi yang dia pernah impikan. Mereka membahas kehidupan, lalu membahas tentang impian. Sambil mengobrol, mereka pun pulang bersama. Seiring waktu mereka pun akhirnya pacaran. Dan tidak lama kemudian Xiao Wang melamar Xiao Li. Xiao Li pun menerima lamarannya. Setahun kemudian, Xiao Li hamil. Pekerjaan Xiao Wang semakin sibuk. Terkadang dia bahkan pulang larut malam. Dan terkadang dia mendapatkan panggilan dan bergegas keluar. Tapi anehnya, semenjak mereka menikah, dia tidak mengizinkan Xiao Li mencuci rambutnya lagi. Dia juga tidak memperbolehkan Xiao Li mendatangi kantornya. Hal ini membuat Xiao Li curiga. Sampai suatu hari, kebetulan Xiao Wang baru saja keluar. Xiao Li menemukan handuk rambut yang dipakai suaminya. Dia mengeringkan handuknya, hingga mengeluarkan air dari handuk itu. Dari air itu dia melihat, ada sepasang kaki. Dia melihat tangan suaminya menyentuh kaki itu. Dan juga melihat sebuah nomor kamar. Kamar nomor 304. Apakah selama ini Xiao Wang membohonginya? Bagaimana seorang psikolog bisa menyentuh kaki seorang wanita? Kemudian Xiao Li bergegas keluar. Dia mengikuti suaminya sampai di sini. Ini adalah sebuah salon kuku. Xiao Li berpura-pura menjadi pelanggan di sana. Di dalam dia melihat berbagai macam wanita. Sambil berjalan, akhirnya dia menemukan kamar 304. Xiao Li berdiri di depan pintu dan mencuri dengar. Dia mendengar suara suaminya dan wanita lain. Xiao Li langsung menerobos masuk. Wanita di dalam baru saja pergi. Xiao Li berpura-pura menjadi pelanggan dan duduk. Saat dia memasukkan kakinya ke dalam ember, Xiao Wang pun mengenalinya. Lalu Xiao Li melepaskan maskernya dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Wang tidak dapat menutupinya lagi. Dia diam dan menyiram air di ember ke kepalanya. Dari air ini, Xiao Li pun melihat, ternyata Xiao Wang juga memiliki kekuatan super. Dia melihat pikiran seseorang melalui air cucian kaki. Bahkan dia setiap hari mencuci kaki pelanggannya, untuk melihat isi pikiran pelanggan itu, dan membantu pikiran psikis mereka. Akhirnya Xiao Li mengerti, ternyata dia sudah salah paham kepada suaminya. Semenjak itu, mereka membuka sebuah kantor konsultasi. Yang satu menjadi konsultasi psikologi pedikur. Yang satu menjadi konsultasi psikologi tata rambut. Mereka membantu orang mengatasi masalah. Dan akhirnya mereka saling percaya dan hidup.